Salah satu penyelewengan yang dilakukan oleh oknum pembenci Islam ialah menyelewengkan akidah. Bagaimana sih mereka menyelewengkan akidah? Nah, di sini kita akan membongkar strategi penyelewengan akidah yang dilakukan oleh oknum-oknum para pembenci Islam. Salah satu strategi yang mereka lakukan yaitu dengan mengklaim Muhammad adalah Tuhan. Bagaimana sih mereka mengklaim dan bagaimana mereka mempengaruhi? Tentu mereka di sini menggunakan metode sugesti. Bagaimana caranya? Yang pertama, Tuhan mereka akan memberikan definisi bukan melalui ilmu akidah, akan tetapi memberikan definisi melalui bahasa. Sementara ilmu akidah, definisi Tuhan dalam akidah dengan definisi Tuhan dalam bahasa itu berbeda. Nah, mereka akan mendefinisikan Tuhan secara bahasa adalah mengkultuskan, menuhankan, mengkultuskan, artinya memberikan hak otoritas, memberikan segalanya, tunduk, patuh, dan taat. Itu pengertian secara bahasa, itu menuhankan dalam bahasa. Sementara dalam akidah, menuhankan bukanlah seperti yang didefinisikan secara bahasa. Menuhankan dalam akidah punya definisi tertentu, yakni menuhankan dalam akidah, Tuhan itu punya syarat, yakni ibtikar dan istighna. Baru kita bisa menuhankan dalam sisi akidah, yaitu ibtikar. Allah itu tempat berhajat segala makhluk, mulai daripada perkara rezeki dan lain sebagainya. Kemudian istighna, Tuhan tidak memerlukan makhluk itu sendiri. Nah, ketika definisi bahasa yang dicampur adukkan ke dalam definisi akidah, ini konteksnya berbeda. Nah, dari segi bahasa mereka akan mencoba mensugesti umat Islam dengan pendefinisian bahasa, yakni ketika umat Islam patuh dan taat kepada Rasulullah, berarti seakan-akan Islam menuhankan Muhammad. Kenapa? Karena orang Islam tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap Muhammad, sehingga mereka mengklaim Muhammad adalah Tuhannya orang Islam. Nah, ini adalah sugesti yang halus yang mereka mencoba kembangkan untuk menyelewengkan akidah umat Islam. Jadi mereka mensugestinya dengan definisi-definisi bahasa. Ingat, agama Islam itu luas. Definisi dan pengertian secara Islam itu sangat ilmiah. Yang kita gunakan dalam syariat Islam adalah definisi ataupun pengertian itu secara syariat Islam, bukan secara bahasa. Misalkan menuhankan dalam bahasa dengan menuhankan dalam akidah itu beda konteksnya. Nah, mereka mencoba mensugesti, mengkelabui umat Islam dengan menggabungkan dua definisi ini, yakni definisi secara bahasa mereka kaitkan dengan definisi secara akidah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mencoba menekankan bahwasanya umat Islam menuhankan Muhammad. Padahal umat Islam tidak pernah menuhankan Muhammad. Karena menuhankan dalam akidah berbeda dengan menuhankan dalam bahasa.